Rival besar Veda Ega asal Spanyol Uriarte Brian terang-terangan gak terima dengan hasil luar biasa yang diraih Veda Ega di race Thailand kemarin. Sampai bahkan sindir keras Veda kayak gini di hadapan media. Di sisi lain, pembalap top dunia Dani Pedrosa ikut angkat suara soal hal ini, sampai ungkap satu rahasia besar. Wah, benarkah demikian? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Persaingan panas langsung tersaji sejak seri pembuka Moto3 Thailand 2026 di sirkuit Buriram. Bukan hanya duel di lintasan yang memantik perhatian, tetapi juga perang pernyataan yang kini mulai memanas di luar trek. Sorotan tajam datang dari pembalap muda Spanyol, Uriarte Brian, yang secara terbuka melontarkan komentar keras usai melihat rivalnya asal Indonesia, Veda Ega Pratama, finish lebih baik darinya. Sebagaimana diketahui, Veda Ega tampil sensasional dalam balapan perdananya musim ini dengan menempati posisi kelima. Hasil tersebut membuat namanya melesat sebagai salah satu pembalap paling disorot di kelas Moto3. Sementara itu, Uriarte harus puas mengakhiri lomba di posisi ketujuh, hasil yang jelas berada di bawah ekspektasinya. Dalam sesi wawancara imajinatif usai balapan, Uriarte tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Nada bicaranya terdengar tajam, bahkan cenderung menohok ketika menanggapi performa Veda. Saya tidak terima hasil ini. Sejujurnya, saya tidak terima Veda bisa finish di depan saya. Tegas Uriarte dengan ekspresi serius. Saya tahu kapasitas saya. Hasil ini bukan gambaran kekuatan sebenarnya. Menurut pembalap Spanyol tersebut, performanya di Thailand jauh dari kondisi terbaik. Ia berdalih sedang tidak berada dalam puncak kebugaran dan merasa motornya tidak bekerja optimal sepanjang balapan. Saya sedang tidak dalam performa terbaik. Ada beberapa masalah dengan motor saya sejak awal pekan. Kami kesulitan dengan setting dan grip di bagian belakang. Itu sangat mempengaruhi kecepatan saya di sektor terakhir, ujarnya. Lebih jauh, Uriarte bahkan menyiratkan bahwa hasil Veda di Buriram hanyalah momentum sesaat. Ia menilai kondisi balapan kali ini kebetulan lebih menguntungkan pembalap Indonesia tersebut. Semua orang sekarang memuji dia karena finish kelima. Tapi bagi saya itu hanya satu balapan. Hanya satu. Kita lihat saja nanti di seri berikutnya. Katanya dengan nada menantang. Saya yakin ini hanya sekali saja dia tampil bagus. Ke depan dia tidak akan semudah itu. Pernyataan tersebut jelas memanaskan rivalitas yang sebenarnya sudah mulai terasa sejak sesi latihan bebas. Keduanya beberapa kali terlihat terlibat duel sengit dalam perebutan posisi di rombongan depan. Meski Veda sempat naik hingga posisi ketiga pada pertengahan lomba, sebelum akhirnya turun ke posisi 5, pencapaiannya tetap menjadi buah bibir. Namun Uriarte enggan mengakui keunggulan itu sepenuhnya. Kalau motor saya dalam kondisi normal dan saya fit 100%, hasilnya pasti berbeda. Saya percaya diri bisa finish di depan dia, ucapnya tanpa ragu. Balapan berikutnya akan menjadi jawaban. Saya akan menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Tak berhenti sampai di situ, pembalap asal Spanyol tersebut bahkan melontarkan sesumbar yang semakin menyulit api persaingan. Di seri selanjutnya, saya akan permalukan dia di lintasan. Moto3 ini panjang, satu hasil bagus tidak membuatmu jadi bintang. Komentar pedas itu tentu mengundang beragam reaksi. Sebagian menilai pernyataan Uriarte sebagai bentuk ambisi dan mental kompetitor sejati yang tak ingin kalah. Namun ada pula yang melihatnya sebagai ekspresi frustasi karena kalah bersinar dari debutan yang tengah naik daun. Di sisi lain, performa Veda memang sulit diabaikan. Dalam balapan yang penuh aksi saling salib khas Moto3, ia mampu bertahan di grup depan dan mengamankan poin penting. Hasil kelima bukan sekedar angka, melainkan sinyal kuat bahwa pembalap muda Indonesia itu memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Rivalitas ini pun diprediksi akan menjadi salah satu cerita menarik sepanjang musim. Setiap pertemuan di lintasan antara Uriarte dan Veda kini akan mendapat sorotan ekstra. Apakah Uriarte benar-benar mampu membuktikan ucapannya di seri berikutnya?
Atau justru Veda kembali membungkam kritik dengan performa konsisten? Satu hal yang pasti, tensi persaingan sudah terlanjur meningkat. Moto3 musim ini bukan hanya soal perebutan poin, melainkan juga soal harga diri dan pembuktian. Balapan berikutnya akan menjadi panggung pembuktian bagi keduanya. Jika Uriarte benar-benar mampu tampil dominan dan mengungguli Veda secara telak, maka ucapannya akan dianggap sebagai prediksi penuh percaya diri. Namun, jika hasil kembali berpihak pada pembalap Indonesia, maka komentar keras tersebut bisa berubah menjadi bumerang. Kini publik menunggu babak selanjutnya dari duel panas ini. Apakah pernyataan Uriarte hanyalah luapan emosi sesaat, atau ia benar-benar akan menepati janjinya untuk mempermalukan rivalnya di lintasan? Sementara itu, di sisi lain, legenda MotoGP Dani Pedrosa ternyata turut mengikuti jalannya balapan Moto3 Thailand. Mantan bintang Repsol Honda yang dikenal kalem dan jarang memberikan komentar berlebihan itu justru melontarkan pujian mengagumkan untuk kiprah istimewa Veda Ega. Dalam sebuah sesi bincang imajinatif bersama media Eropa, Pedrosa mengaku terkesan dengan kematangan balap yang ditunjukkan pembalap 17 tahun tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Veda di Buriram bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih di kelas Moto3 yang sangat kompetitif dan penuh tekanan. Saya menonton balapannya, saya melihat bagaimana dia bertarung di grup depan, ujar Pedrosa dengan nada tenang namun penuh apresiasi. Untuk pembalap seusianya, dia menunjukkan kontrol dan keberanian yang sangat bagus. Pedrosa menyoroti momen ketika Veda sempat merangsek ke posisi 3 besar sebelum akhirnya menyelesaikan lomba di posisi kelima. Baginya, itu adalah gambaran jelas tentang potensi besar yang dimiliki pembalap asal Indonesia tersebut. Naik ke posisi 3 di balapan seperti itu bukan hal kecil. Moto3 sangat rapat, sangat agresif. Kalau kamu tidak punya kepercayaan diri dan feeling yang bagus dengan motor, kamu tidak akan bisa berada di sana. Lanjutnya, dia masih sangat muda, tapi cara dia membaca situasi balap cukup matang. Lebih jauh, Pedrosa mengaku tak menyangka akan melihat pembalap Indonesia tampil sekompetitif itu di level Grand Prix. Ia menyebut kemunculan Veda sebagai angin segar bagi perkembangan balap motor di Asia Tenggara. Sejujurnya, saya tidak menyangka ada pembalap dari Indonesia yang langsung tampil sekuat itu di Moto3, katanya jujur. Ini bagus untuk olahraga ini, artinya talenta datang dari mana saja, bukan hanya dari negara-negara tradisional di Eropa. Sebagai pembalap yang pernah bertahun-tahun bertarung di level tertinggi MotoGP, Pedrosa memahami betul bahwa konsistensi adalah kunci utama untuk berkembang. Karena itu, ia memberikan pesan khusus kepada Veda agar tidak cepat puas dengan satu hasil impresif. Satu balapan bagus adalah awal yang baik, tapi perjalanan di kejuaraan dunia itu panjang, tutur Pedrosa. Yang paling penting adalah terus bekerja, tetap rendah hati, dan selalu ingin belajar. Jika dia bisa menjaga fokus dan terus berkembang, dia punya potensi besar untuk menjadi pembalap hebat dalam beberapa tahun ke depan. Pedrosa juga menekankan pentingnya membangun fondasi yang kuat sejak dini, baik secara teknis maupun mental. Ia percaya, dengan dukungan tim yang tepat dan lingkungan yang mendukung, Veda bisa melangkah lebih jauh. Usianya masih 17 tahun, itu sangat muda. Dia punya waktu untuk membangun dirinya dengan benar, ujarnya. Saya berharap dia mendapatkan tim yang percaya padanya, motor yang kompetitif, dan orang-orang yang membimbingnya dengan sabar. Tak hanya itu, Pedrosa menyampaikan harapannya secara personal kepada Veda. Saya berharap yang terbaik untuknya. Berikan yang terbaik di setiap race, bukan hanya saat semuanya berjalan sempurna, tapi juga saat kamu menghadapi kesulitan, katanya. Disitulah kamu benar-benar tumbuh sebagai pembalap. Komentar dari sosok sekaliber Dani Pedrosa tentu memiliki bobot tersendiri. Selama kariernya di MotoGP, ia dikenal sebagai pembalap dengan teknik halus, kecerdasan balap tinggi, dan dedikasi luar biasa. Pujian darinya bukan sekedar basa-basi, melainkan pengakuan atas kualitas nyata yang ia lihat di lintasan. Penampilan Veda di Thailand memang memberi banyak harapan baru bagi Indonesia. Finish kelima di seri pembuka, sempat bertarung memperebutkan podium,
dan menunjukkan ketenangan di tengah tekanan, semua itu menjadi sinyal bahwa talenta muda tanah air mampu bersaing di panggung dunia. Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi. Moto3 musim ini masih panjang, dengan banyak sirkuit berbeda yang menuntut adaptasi cepat. Namun, dengan dukungan, kerja keras, dan mentalitas yang tepat seperti yang disarankan Pedrosa, bukan tidak mungkin Veda akan kembali mencetak kejutan. Dari Buriram hingga seri-seri selanjutnya, mata dunia mulai melirik ke arah pembalap muda Indonesia ini. Dan ketika seorang legenda seperti Dani Pedrosa berbicara dengan penuh kekaguman, itu menjadi penegasan bahwa langkah Veda Ega Pratama sedang menuju jalur yang sangat menjanjikan. Apakah ini awal dari lahirnya bintang besar berikutnya dari Asia Tenggara? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal sudah pasti, dukungan dan harapan kini mengiringi setiap akselerasi Veda di lintasan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Mantap! Tim pabrikan MotoGP Honda soroti Veda Ega di Moto3 Thailand. Tim pabrikan MotoGP Honda memberi perhatian khusus terhadap performa pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, usai ia menuntaskan balapan Moto3 Thailand 2026 dengan hasil gemilang. Pada seri pembuka yang berlangsung di sirkuit Buriram, Minggu 1/3, Veda tampil penuh percaya diri dan berhasil mengamankan posisi kelima. Sebuah capaian yang langsung mengundang sorotan dari berbagai pihak, termasuk tim elit MotoGP, Honda HRC Castrol. Sejak awal akhir pekan balapan, sinyal positif sudah terlihat. Veda memulai kiprahnya dengan impresif setelah mencatatkan waktu yang membuatnya start dari posisi kelima. Bagi pembalap 17 tahun yang baru menjalani debut di kelas Grand Prix, hasil tersebut bukan sekadar angka, melainkan pernyataan tegas bahwa ia siap bersaing di level dunia. Momentum itu tidak berhenti di sesi kualifikasi. Dalam balapan utama, Veda kembali menunjukkan mental baja dan kematangan balap yang mengesankan. Ia mampu menjaga ritme, bertarung dalam rombongan depan, serta tampil konsisten hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Hasil ini bukan hanya soal peringkat, tetapi juga bukti kualitas, keberanian, dan kecerdasan membaca jalannya lomba. Penampilan solid Veda langsung menuai beragam apresiasi. Salah satu pujian paling menarik datang dari tim pabrikan Honda di MotoGP. Melalui unggahan di media sosial resmi mereka, Honda HRC Castrol secara terbuka memberikan pengakuan atas performa pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut, bahkan turut menandai akun Veda sebagai bentuk perhatian khusus. Debut yang bagus dari Veda, salah satu yang patut diperhatikan, tulis HRC. Kalimat singkat itu memiliki makna besar. Bukan perkara mudah bagi seorang debutan untuk langsung masuk radar tim pabrikan sebesar Honda, apalagi di kelas yang sangat kompetitif seperti Moto3, di mana selisih waktu seringkali hanya terpaut sepersekian detik, dan setiap lap dipenuhi aksi saling salib yang menegangkan. Menariknya, ini bukan kali pertama Honda memberikan sorotan kepada Veda sepanjang akhir pekan di Buriram. Sebelumnya, ketika Veda sukses mengunci posisi kelima dalam sesi kualifikasi Moto3 Thailand, HRC juga menunjukkan antusiasme mereka. Wow, Veda Pratama P5 dalam debutnya. Kerja bagus Honda Tim Asia, kata HRC. Reaksi spontan tersebut mencerminkan betapa impresifnya performa Veda di mata para pengamat internal Honda. Tidak hanya memuji sang pembalap, HRC juga mengapresiasi kerja keras tim Honda Tim Asia yang telah menyiapkan motor kompetitif dan strategi matang bagi pembalap mudanya. Lebih dari sekadar pujian, capaian Veda di Thailand juga tercatat sebagai sejarah baru bagi pembalap Indonesia di ajang Grand Prix. Dengan finish kelima, ia mengantongi 11 poin dalam satu balapan. Angka tersebut langsung menempatkannya dalam jajaran 5 besar klasemen sementara Moto3 2026, sebuah awal yang sangat menjanjikan. Sebelum ini, rekor poin tertinggi pembalap Indonesia dalam satu musim Grand Prix dipegang oleh Mario Suryo Aji. Mario Aji mencatatkan 8 poin pada ajang Moto2 2025. Torehan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia kala itu. Kini, rekor tersebut berhasil dilewati oleh Veda Ega. Bukan hanya melampaui dari segi jumlah poin, tetapi ia juga melakukannya hanya dalam satu balapan.
sebuah pencapaian yang memperlihatkan betapa besar potensi yang dimilikinya. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa adalah fakta bahwa Veda masih sangat muda dan baru memulai perjalanan panjangnya di level dunia. Namun ia sudah mampu menunjukkan daya saing yang kuat, keberanian dalam duel, serta ketenangan dalam menghadapi tekanan. Semua elemen itu adalah fondasi penting bagi pembalap yang ingin menapaki tangga kesuksesan lebih tinggi. Sorotan dari tim sebesar Honda tentu menjadi motivasi tambahan, tetapi di sisi lain itu juga menjadi ekspektasi baru. Ketika sebuah tim pabrikan menyebut seorang pembalap sebagai yang patut diperhatikan, artinya dunia balap kini mulai mengamati setiap langkahnya. Apakah Veda mampu menjaga konsistensi di seri-seri berikutnya? Bisakah ia kembali menembus 5 besar atau bahkan meraih podium? Tantangan tentu akan semakin berat seiring berjalannya musim. Namun satu hal sudah jelas, debutnya di Thailand telah mengirim pesan kuat bahwa Indonesia memiliki talenta yang layak diperhitungkan di pentas global. Kini publik tanah air menanti kelanjutan kisahnya. Apakah ini akan menjadi awal era baru bagi pembalap Indonesia di Grand Prix? Bagaimana menurut Anda? Mampukah Veda Ega Pratama terus melampaui ekspektasi dan mencetak sejarah lebih besar lagi musim ini? Tulis pendapat Anda dan mari kita kawal bersama perjalanan luar biasa talenta muda kebanggaan Indonesia ini. 4 fakta Veda Ega usai cetak sejarah di Moto3 Thailand. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, benar-benar mencuri perhatian dalam penampilan perdananya di ajang Moto3 Thailand 2026. Turun sebagai debutan, Veda tidak sekadar hadir untuk meramaikan persaingan, tetapi langsung menunjukkan kualitas yang membuat publik tanah air bangga. Bertarung di sirkuit Buriram yang terkenal teknis dan penuh tekanan, Veda tampil berani sejak awal balapan. Pembalap dengan usia 17 tahun itu bahkan sempat terlibat dalam perebutan posisi podium. Aksinya bersaing di barisan depan menjadi bukti bahwa ia bukan sekadar peserta, melainkan penantang serius di lintasan. Momen paling menggetarkan terjadi pada lap ke-7. Veda sukses merangsek naik hingga posisi ketiga. Di tengah persaingan rapat khas Moto3, pencapaian tersebut terasa luar biasa, terutama mengingat ini adalah debutnya di kelas Grand Prix. Sayangnya, ketatnya tekanan dari para rival membuatnya belum mampu mempertahankan posisi tersebut hingga akhir lomba. Serangan demi serangan dari pembalap lain memaksanya turun peringkat. Meski begitu, perjuangan Veda tetap berbuah manis. Ia akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Hasil ini menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi pembalap kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta, yang baru musim ini mencicipi kerasnya persaingan Moto3. Finish kelima dalam balapan debut bukanlah hal yang mudah, terlebih di kelas yang dikenal sangat kompetitif dan syarat dual agresif. Di balik hasil tersebut, terdapat sejumlah fakta menarik yang semakin menegaskan betapa istimewanya pencapaian Veda di Thailand. Berikut 4 fakta penting usai Veda Ega finish kelima di Moto3 Thailand. 1. Veda Ega berhasil mencetak sejarah sebagai pembalap pertama yang finish kelima di ajang Grand Prix. Pencapaian ini langsung menempatkan namanya dalam lembaran sejarah balap motor Indonesia. Finish kelima di kelas dunia adalah tonggak penting yang belum pernah diraih pembalap Indonesia sebelumnya. 2. Veda Ega menjadi pembalap Indonesia yang mengukir finish terbaik di ajang Grand Prix. Sebelumnya ada Mario Suryo Aji yang finish ke-9 di Moto2 Amerika 2025. Dengan hasil ini, Veda resmi melampaui capaian terbaik pendahulunya di ajang Grand Prix. Sebuah lompatan besar yang menunjukkan perkembangan signifikan talenta balap Indonesia di level internasional. 3. Veda Ega menjadi pembalap Indonesia dengan torehan finish terbaik dalam debut setelah Jerry Salim yang menempati posisi 16 di Moto3 Italia 2019. Jika dibandingkan dengan debut pembalap Indonesia sebelumnya, pencapaian Veda terlihat sangat mencolok.
Finish kelima dalam debut jelas menunjukkan kesiapan mental dan teknis yang matang. 4. Veda Ega menjadi pembalap Indonesia yang berhasil meraih poin dalam balapan perdana di ajang Grand Prix. Tak hanya soal posisi, raihan poin dalam balapan pertama juga menjadi catatan emas tersendiri. Ini membuktikan bahwa Veda mampu langsung beradaptasi dengan atmosfer balap kelas dunia tanpa membutuhkan waktu lama. Rangkaian fakta tersebut menegaskan bahwa apa yang dicapai Veda bukanlah kebetulan semata. Ia tampil berani, konsisten, dan penuh determinasi. Dari sempat bertarung di posisi 3 besar hingga akhirnya finish kelima, seluruh proses itu menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Kini pertanyaan besar muncul, apakah ini baru permulaan? Jika pada debut saja ia sudah mampu bersaing memperebutkan podium, bagaimana dengan seri-seri berikutnya ketika pengalaman dan kepercayaan dirinya semakin bertambah? Publik Indonesia tentu berharap performa gemilang ini dapat terus berlanjut. Dukungan moral dan antusiasme penggemar akan menjadi energi tambahan bagi Veda dalam menghadapi ketatnya musim kompetisi yang masih panjang. Menurut Anda, sejauh mana Veda Ega Pratama bisa melangkah musim ini? Apakah ia mampu menembus podium dalam waktu dekat? Atau bahkan mencetak sejarah yang lebih besar lagi bagi Indonesia di ajang Grand Prix? Tulis pendapat Anda dan mari kita diskusikan bersama perjalanan luar biasa talenta muda kebanggaan Indonesia ini.